Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini antara lain menyebutkan pembicara dan pendengar pidato, menjelaskan tempat dan suasana pidato, menyusun konsep urutan isi pidato, menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas, dan membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, gambar di atas menunjukkan kegiatan rapat RT. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Misalnya, pernah saat itu warga menyampaikan pendapatnya masing-masing dengan sopan dan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengorganisasi kegiatan dan menampung pendapat warga. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain mengelola konflik, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Banyak sekali ya. Ada pemimpin RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Bacaan ini terdapat pada buku siswa halaman 3-4. Untuk membaca teks ini, anak-anak bisa pause dulu video ini. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT sang pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Nama pembicara dalam pidato pada bacaan adalah Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Pendengar pidato adalah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan Ibu Erika sangat baik. Beliau penuh semangat, mampu memotivasi warganya dengan cara memberi teladan yang baik dan komunikatif dengan warga. Ibu Erika juga peduli terhadap kesehatan warganya. Selanjutnya, buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal di satu lingkungan denganmu. Misalnya satu RT, RW, atau desa. Kemudian diskusikan mengenai siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT, RW, atau kepala desa di lingkunganmu. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Contohnya, RT 1. Nama pemimpin ketua RT adalah Pak Ahmad. Kegiatan yang dipimpin, kerja bakti di lingkungan, musyawarah dengan warga, dan bakti sosial masyarakat. Diskusi selanjutnya, dalam bacaan Ibu RT sang pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Kita cocokkan dengan jawaban berikut. Tempat pidato yaitu
di lapangan pada saat acara kebersamaan. Suasana saat disampaikannya pidato yaitu damai dan penuh kerukunan. Selanjutnya, berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, lengkapi bagan berikut. Anak-anak bisa cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Tema, rencana pendirian pos pelayanan terpadu. Pembicara, Ibu Erika selaku Ketua RT. Pendengar, warga Kampung Sekar Melati. Tempat, lapangan Kampung Sekar Melati. Urutan isi pidato antara lain pembukaan, memotivasi warga, menjelaskan pentingnya kesehatan, mengajak warga untuk berperan serta, dan terakhir penutup. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Perbedaan tersebut antara lain, sebelum masa pubertas, badan belum terlalu kuat, dada belum bidang, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, cambang, dan jenggot, serta belum tumbuh rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Setelah masa pubertas, badan semakin kuat, dada membidang, mulai tumbuh jakun, mulai tumbuh kumis, cambang, dan jenggot, serta tumbuh rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Ayo berkreasi. Dalam pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Selanjutnya, buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Contoh sebagai berikut. Jenis karya, poster, bahan dan alat, kertas manila, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, majalah bekas. Isi dalam karya, perilaku yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas disertai gambar. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1.
Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.